Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ekonomi politik dan literasi media. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iis Rodia dari kelas IK 5 dengan NIM 20823120. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah ekonomi politik dan literasi media yang diampu oleh Bapak Dodi. Selamat menonton. Baik, pertanyaan pertama yaitu tentang konsentrasi kepemilikan media. Pertanyaannya, apa dampak konsentrasi kepemilikan media terhadap keberagaman informasi di Indonesia dan apa perbedaan konten dari media besar yang terafiliasi ke grup konglomerat dibandingkan media alternatif? Baik, saya akan menjawab. Pertama, dampak konsentrasi kepemilikan media terhadap keberagaman informasi. Kalau media hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat, maka informasi yang kita terima biasanya tidak beragam. Media besar biasanya menampilkan berita sesuai kepentingan pemiliknya, sementara media alternatif lebih bebas mengangkat isu-isu rakyat. Akibatnya, publik bisa kehilangan pilihan informasi yang objektif karena media tersebut terafiliasi oleh pemilik konglomerat. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua tentang konglomerasi media dan oligarki informasi. Studi kasusnya yaitu salah satu konglomerat besar memiliki stasiun TV, portal berita, dan juga jaringan influencer sekaligus. Untuk pertanyaannya, apa resiko politik dan sosial dari kondisi ini? Kemudian, mengapa fenomena ini disebut sebagai oligarki informasi? Baik, saya akan menjawab. Kalau suatu konglomerat punya TV, portal berita, dan jaringan influencer sekaligus, resikonya tentu saja cukup besar. Secara politik, masyarakat bisa diarahkan ke opini tertentu. Secara sosial, publik bisa terbelah. Fenomena ini disebut oligarki informasi karena hanya segelintir elit yang mengendalikan arus informasi di negara kita ini. Baik, selanjutnya yang ketiga, afiliasi politik dalam pemberitaan. Studi kasusnya, Media X secara konsisten memberitakan tokoh politik tertentu secara positif selama masa kampanye. Untuk pertanyaannya, bagaimana Anda menilai keberpihakan media dalam konteks ekonomi politik dan apakah ini bentuk biasa sistemik? Baik, saya akan menjawab. Jika ada media yang selalu memberitakan tokoh politik tertentu secara positif, itu sudah jelas adalah bentuk keberpihakan. Dalam konteks ekonomi politik, hal ini disebut bias sistemik, karena bukan cuma jurnalisnya, tapi struktur medianya memang diarahkan untuk mendukung tokoh tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu tentang peran algoritma dalam persebaran informasi. Untuk pertanyaannya, bagaimana algoritma media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menentukan narasi yang sering muncul di feed pengguna dan apa dampaknya terhadap literasi media masyarakat? Baik, saya akan menjawab. Algoritma di TikTok, Instagram, dan YouTube bekerja dengan menampilkan konten yang sesuai minat kita. Ketika kita mencari informasi tentang sesuatu, maka setelahnya informasi tersebut akan selalu muncul di feed kita. Dampaknya kita sering terjebak di echo chamber, hanya melihat hal yang kita sukai tanpa tahu sudut pandang lain. Inilah yang bisa membuat literasi media masyarakat bisa menurun karena orang jadi sulit membedakan informasi yang benar-benar penting dan hanya viral. Baik, selanjutnya yang kelima, yaitu tentang perbandingan medis arus utama dan influencer. Studi kasusnya, sebuah berita penting disampaikan oleh media nasional, namun lebih viral ketika disampaikan oleh seorang influencer TikTok. Untuk pertanyaannya, mengapa masyarakat lebih terpengaruh oleh influencer dibanding media resmi, dan apakah ini menunjukkan krisis kepercayaan terhadap media? Baik, saya akan menjawab.
Sekarang ini banyak sekali kasus berita dari media nasional kalah viral dibanding versi influencer di TikTok. Kenapa begitu? Karena influencer terasa lebih dekat, lebih personal, dan bahasanya lebih mudah dipahami oleh audiens. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan pada media arus utama yang dianggap terlalu formal, bahkan kadang berpihak, sehingga audiens lebih percaya kepada influencer yang mereka kagumi dibandingkan media yang menampilkan berita tersebut. Baik, selanjutnya yang keenam, mengenai literasi media dan hoax. Untuk pertanyaannya, apa saja indikator seseorang memiliki literasi media yang baik? Dan bagaimana strategi Anda mendidik masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi di media sosial? Baik, saya akan menjawab. Baik, orang yang biasanya punya literasi media bagus cenderung bersikap kritis, bisa cek fakta, membandingkan sumber, dan enggak gampang termakan hoax. Caranya yaitu tentu saja tentang edukasi literasi media harus digencarkan di sekolah, lewat kampanye digital, bahkan lewat konten kreatif. Jadi masyarakat lebih paham cara bedain mana berita asli, mana yang hoax. Kita memberitahukannya harus secara kekinian, bisa dengan konten kreatif yang sudah saya tadi jelaskan, dan juga lebih menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens sehingga dapat diterima baik oleh audiens dan dapat dipahami secara rinci oleh mereka. Baik, selanjutnya yang ketujuh, mengenai kepemilikan media dan kepentingan ekonomi. Studi kasusnya, sebuah media tidak memberitakan isu pelanggaran lingkungan karena pemiliknya juga pemilik tambang. Pertanyaannya, apa hubungan antara kepemilikan media dan framing berita, dan apakah kebebasan pers bisa eksis dalam sistem kapitalisme? Baik, saya akan menjawab. Nah, jadi kalau pemilik media juga punya bisnis tambang, misalnya, jangan heran karena isu kerusakan lingkungan enggak diliput. Itu bukti jelas bahwa kepemilikan media berhubungan erat dengan framing berita. Dalam sistem kapitalisme, kebebasan pers sering terbatas karena kepentingan ekonomi politik media selalu ikut bermain di belakangnya. Jadi pemilik media sering menyensor isu yang merugikan bisnis mereka, contohnya kasus tambang. Kemudian kebebasan pers terkadang dalam kapitalisme sangat sulit karena kepentingan ekonomi pemilik akan selalu mempengaruhi framing berita tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir nomor 8 yaitu mengenai tantangan etika dalam produksi konten. Studi kasusnya, seorang kreator konten menyebarkan narasi yang provokatif demi engagement tinggi. Pertanyaannya, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etika dalam media digital, dan apa pendekatan yang bisa digunakan untuk menilai etika konten? Baik, saya akan menjawab. Nah, jadi banyak sekali kreator konten yang bikin narasi tentang provokatif demi engagement. Padahal batas kebebasan berekspresi adalah dampaknya pada masyarakat. Kalau konten merugikan publik, berarti melanggar etika. Prinsipnya sederhana, bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab pada kebenaran dan dampak sosial. Terkadang influencer hanya mementingkan engagement yang mereka dapat dibanding dampak dari apa yang mereka beritakan kepada pengikut mereka. Intinya, batasnya ada pada dampak konten. Kalau konten memprovokasi, menyesatkan, atau merugikan publik, berarti itu melanggar etika. Dan untuk pendekatannya, gunakan prinsip responsible communication yang bebas berekspresi tapi tetap menjaga akurasi, kebenaran, dan juga dampak sosial bagi masyarakat yang mereka kasih tahu informasi tersebut. Baik, jadi bisa kita lihat kalau media, algoritma, dan literasi digital sangat mempengaruhi cara kita memahami dunia saat ini. Tugas kita sebagai masyarakat adalah lebih kritis, tidak gampang percaya, dan selalu cek kebenaran informasi yang kita dapat. Nah, baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dodi. Semoga nilai saya bagus, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.